Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab 10 yaitu routing. Materi yang pertama yaitu ada konsep routing. Jadi routing adalah proses inti dalam jaringan komputer di mana perangkat yang disebut router menentukan jalur terbaik atau rute untuk mengirimkan paket data dari jaringan asal ke jaringan tujuan. Yang kedua yaitu klasifikasi routing. Nah, jadi klasifikasi routing itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada static routing dan yang kedua ada dynamic routing. Nah, jadi static routing itu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan dynamic routing itu adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu ada dynamic routing. Nah, jadi dynamic routing di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada interior gateway protocol atau IGP dan yang kedua ada exterior gateway protocol atau EGP. Nah, IGP sendiri itu digunakan pada intra-autonomous sistem routing diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Nah, sedangkan exterior gateway protocol atau EGP itu digunakan pada inter-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, contoh protokol IGP itu ada Distance Vector Routing Protocol, ada RIP V1, RIP V2, dan IGRP. Lalu yang kedua ada Link State Routing Protocol, ada OSPF dan ISIS. Lalu yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol, yaitu EIGRP. Contoh protokol EGP dan BGP. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu ada routing table. Nah, routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari satu, semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Dua, semua rute untuk network yang directly connected ke router. Dan yang terakhir, konfigurasi tambahan. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu ada routing flag. Nah, di routing flag ini contohnya misal di sini ada DAC atau Dynamic Active Connected, lalu ada DAO, Dynamic Active OSPF, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu ada static routing. Nah, static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Untuk klasifikasi, mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil membutuhkan resource yang ringan. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Teman-teman bisa lihat gambar yang di sebelah kanan. Nah, di sini kita masuk ke static router. Di sini saya akan untuk membaca Nah, di sini untuk menambahkan teks yang IP-nya, teman-teman bisa klik kanan lalu pilih yang teks. Lalu bisa tuliskan IP-nya, yaitu di sini contohnya 10.20.20.1/24. Nah, untuk menambahkan ISP-nya, teman-teman bisa klik kanan lalu network, lalu namanya bisa diubah menjadi ISP. Untuk type-nya itu bisa pilih yang cloud NAT, lalu bisa save.
Nah, untuk menambahkan mikrotipnya atau router satunya itu teman-teman bisa klik kanan lalu note, lalu pilih yang mikrotip router OS, lalu namanya bisa ubah jadi router 1. Untuk iconnya yaitu router PNG. Lalu untuk game optionnya itu teman-teman bisa hapus dan teman-teman bisa save, lalu bisa dihubungkan. Nah, lalu menambahkan IP-nya teman-teman bisa klik kanan yang di garis lurus itu, lalu di label teman-teman bisa ketikkan IP-nya lalu klik apply. Nah, untuk menambahkan VPC-nya teman-teman bisa klik kanan lalu note, lalu pilih yang virtual PC. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau menambahkan berapa, lalu bisa di save. Nah, di sini saya langsung masuk saja ke terminalnya. Pertama teman-teman bisa ketikkan IP address print. Di sini saya sudah mendapatkan IP-nya yaitu 10.0.137.187/24. Setelah itu teman-teman bisa ketikkan perintah system identity set name sama dengan router 1. Lalu teman-teman bisa ketikkan lagi system identity print. Nah, di sini namanya sudah ada yaitu router 1. Lalu teman-teman bisa pergi ke command prompt dan ketikkan route at 10.0.137.0, masnya 255.255.255.0 dan IP-nya 192.168.92.140 lalu enter. Lalu kita bisa login ke Winbox-nya. Nah, di sini kita akan men-tools command. Sini di menu tools kita pilih yang Roman, lalu kita bisa enable dan apply lalu oke. Lalu kita bisa di Winbox dan kita bisa ke router 2, lalu ketikkan perintah Roman. Di sini kita bisa ketikkan Roman set enable sama dengan yes, lalu bisa ketikkan Roman print, lalu kita bisa lagi ke Windows-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih menu IP lalu addresses, lalu klik plus. Nah, untuk addressnya itu teman-teman bisa ketikkan di sini channelnya 192.168.1.1/4. Untuk ethernya itu pilih enter 1, lalu teman-teman bisa klik apply dan oke. Lalu pilih klik plus lagi, lalu masukkan IP-nya di sini 10.10.10.1/24. Lalu untuk ethernya 1, lalu teman-teman bisa klik apply dan oke. Untuk ethernya 2, klik plus lagi. Di sini addressnya 10.10.10.2/24, lalu bisa di apply dan oke. Tambah lagi addressnya yaitu 192.168.2/24, headernya 1, lalu teman-teman bisa klik apply dan oke. Teman-teman bisa ke menu IP lalu ke menu route list. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, ada DAS, ada DAC dan yang lain. Lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, di sini ada IGP atau Interior Gateway Protocol. Yang pertama ada Distance Vector, yaitu RIP dan IGRP. Lalu yang kedua ada Link State
atau OSPF dan ISIS, dan yang ketiga yaitu ada Hybrid EIGRP. Lalu yang kedua ada EGP atau Exterior Gateway Protocol, contohnya yaitu ada BGP. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu ada OSPF. Nah, tujuan OSPF ini yaitu memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutan. Yang pertama ada backbone, area 0 atau area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Yang kedua ada standard atau default area, merupakan sub-area dari area O. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Selanjutnya ada stub area, area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route atau digantikan default area. Dan yang terakhir area not supposed to be area, stop area yang tidak menerima external route atau digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.